Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Kabar baik. Puji Tuhan, semua sehat-sehat ya, tidak ada yang sakit. Amin, Bu. Oke. Jadi baik, teman-teman, sebelum mengawali segala aktivitas kita, mari kita mulainya dengan doa. Saya minta teman Julius untuk membawa kita dalam doa. Siap, Bu. Silakan. Sebelum kita melanjutkan materi, teman-teman mari kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk dengan Tuhan dalam belajar. Hari itu kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih teman Julius, silakan duduk. Jadi anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan materi, Ibu akan mengecek kehadiran dulu. Weni, Hadir, Bu. Rosa, Lius, Oh ya, Bu, hadir. saya pikir tidak ada. Hadir, Bu. Oke, jadi Pak. Ini Adriana, Hadir, Bu. jadi semua hadir ya. Ya, Bu. Oke, nanti setiap Ibu masuk tuh tidak ada yang apa-apa lagi. Ya, Bu. Anak rajin, Bu. Oke, baik, sudah pertahankan. Jadi teman-teman, materi yang akan kita pelajari hari ini itu tentang sistem peredaran darah. Jadi sistem peredaran darah itu sistem yang mengedarkan darah dari tubuh dari jantung ke seluruh tubuh. Terus itu sistem peredaran darah juga dibagi dalam tiga macam organ. Pertama itu darah, pembuluh darah dan jantung. Jadi teman-teman, Ibu di sini memiliki tiga macam gambar. Jadi teman-teman silakan menentukan dari ketiga gambar ini, tentukan mana yang termasuk dalam sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Silakan. Saya, Bu. Silakan. Di bagian kiri Ibu, di bagian tangan kanan Ibu, kiri Ibu tuh gambar keping darah merah, Bu. Yang lain. Ayo, Bu. Silakan. Itu, Bu, keping darah putih, Bu. Sel darah putih ya. Sel darah putih, sorry. Oke. Terus yang terakhir ini. Itu keping darah, Bu. Oke, benar sekali. Jadi teman-teman, sel darah itu terdiri dari tiga macam, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Jadi ada yang tahu fungsi dari ketiga bagian tersebut? Saya, Bu. Silakan. Kalau fungsi dari sel darah putih itu berperan untuk membantu mempertahankan sistem imun tubuh, Bu. Sel darah merah fungsinya apa? Ada yang tahu? Ada, Bu. Silakan. Sel darah merah berperan dalam mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Oke. Keping darah. Ayo, keping darah itu berperan dalam pembekuan darah. Oke. Jadi baik teman-teman, jawaban kalian itu tepat sekali. Jadi sel darah merah itu berperan atau berfungsi. Darah merah itu sel yang berperan dalam mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Sedangkan sel darah putih itu berperan membantu untuk mempertahankan sistem imun, contohnya itu dari penyakit atau kekebalan tubuh atau dari virus. Sedangkan keping darah itu berperan dalam proses pembekuan darah. Jadi di sini Ibu akan membagi kalian dalam bentuk kelompok. Kelompok yang pertama itu teman-teman, Ibu akan membagi kalian dalam bentuk kelompok. Jadi untuk kelompok 1, teman Weni dengan teman Rosa.
kelompok 2. Kelompok 1 teman Lius dan Adriana. Jadi kelompok 1 itu berdiskusi tentang atau menggambar organ jantung serta tentukan bagian-bagiannya. Sedangkan kelompok 2 pembuluh darah atau menggambar organ pembuluh darah serta bagian-bagiannya. Silakan Ibu kasih waktu 30 menit mulai dari sekarang. Silakan. Oh, ini lembar kerjanya ini masih kosong ya. Terus silakan untuk kalian menggambar untuk 2 1. Silakan bentuk formasi. Kalau ada yang belum dimengerti bisa ditanyakan. Bu, Bagaimana? ini saya mau tanya, Bu. Tadi Ibu tadi suruh Pak dalam kelompok itu menggambar. Menggambar organ jantung. Iya, kelompok yang saya kan tentang organ jantung itu. Ya. Jadi, apakah kita gambar dengan organ jantung itu beserta dengan keterangan di letak masing-masingnya begitu? Ya, benar sekali. Itu teman kelompok 1 itu menggambar organ jantung serta menentukan bagian-bagian masing-masing. Bagaimana kelompok 2? Pertanyaan yang sama atau? Ya, Bu. Oke, baik, silakan. Udah, Bu. Bagaimana? Sudah, Ini Bu. gambar saya udah buat ini ya. Organ jantung, Bu. Bagaimana teman-teman kelompok 1 dan kelompok 2? Sudah? Udah, Bu. Oke, jadi waktunya tinggal 5 menit. Kalau ada mau silakan diperbaiki. Masih warna, Bu. Oke, silakan. Tinggal 5 menit. Baik teman-teman kelompok 1 dan kelompok 2, waktunya sudah 30 menit. Oke, jadi baik teman-teman kelompok 1, saya berikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan. Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Topik yang kami angkat tentang jantung. Di sini kami menggambarkan tentang organ jantung dan kami berikan keterangan pada masing-masing. Ya, seperti ini gambar yang kami buat teman-teman kelompok 1. Di sini kami ini yang terpana sini bahwa di sini ada namanya aorta. Aorta. Iya, aorta. Terus yang ini, Granota. ini teman-teman, memang di sini jadi saluran darah ketika dia menumpah itu, ini namanya arteri pulmonalis. Sedangkan yang ini yang bercabang di sini, start dari sini, ini namanya vena pulmonalis. Ya, sedangkan di sebelah ini bagian kanannya saya, berarti teman-teman lihat itu berarti teman-teman lihat dari sana itu ada bagian kiri, tapi di saya berarti kanan juga. Lebih jelas di kanannya saya. Jadi perhatikan, ini namanya vena cava. Ini vena cava namanya. Sedangkan ini dia agak bulat di sini, terus dia ada agak bentuk serabut gitu. Ini namanya serambi kanan ya. Sedangkan di sebelah kirinya saya ini ada serambi kiri. Ini namanya serambi kiri. Ya, serambi kiri. Terus ini yang terdapat dalam masih tulang jantungnya ini, dia namanya katup jikos sodalis.
sudah ada sih. Ya, Pak. Sedangkan ini yang ada dalam jantung ini kan hanya katup tricus vidalis. Ini agak dia ya. Agak apa keluar dia dari agak dia dalam ini, bukan keluar, dia agak dalam. Jangan bagaimana, Pak? Ini dia. Oh iya, menurut Ini- saya itu yang ini, Pak. Ini tidak. Ini hanya dia, bukan dari sini. Sedangkan ini namanya gigi kanan. Ini mohon maaf teman-teman, ini gambar apa tanda panah agak masuk dalam sebenarnya dia hanya menyentuh di sini bahwa dia adalah di jantungnya begini. Berarti Pak itu tidak apa nih, tidak terlalu teliti. Iya. Mohon maaf buat kesalahan Terus teman-teman. teman-teman, ini ia masuk dalam berpasangan dengan dia memiliki bilik kiri dan bilik kanan. Jadi jantung itu ada bilik kiri dan bilik kanan. Mungkin Jantung itu memiliki dua apa nih, dua serambi Iya. kanan serambi kanan dan serambi kiri. Mungkin bisa saja hasil diskusi yang saya kembali. Baik, terima kasih teman-teman kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kita berikan tepuk tangan. Baik, kelompok 2, ada yang belum dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada, Bu. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kelompok 2. Tadi kan teman dari kelompok 1 kan sudah menjelaskan bagian dari jantung. Nah, di sini kami akan menanyakan tentang apa saja kelainan yang dapat mengganggu kerja jantung gitu. Bagaimana kelompok 1? Kalau belum jawabannya itu bisa dicari dulu, bisa didiskusikan dengan teman kelompok. Bersabar juga ya teman-teman. Tadi saya kenalkan. Sudah Bu. Baik, silakan. Baik teman-teman, saya mau menjawabkan dari pertanyaan dari kelompok 2. Gangguan pada jantung bisa muncul di bagian jantung manapun melalui dari dinding otot kutub jantung. Setiap gangguan pada jantung dapat mempengaruhi cara kerja jantung dalam memompong darah. Sekian, terima kasih. Baik, Penyakitnya, untuk kelainannya. baik, untuk kelainan saya bisa menjawab teman-teman, perhatikan. Yang pertama itu disfungsi katup jantung. Inilah center dia apa yang disebabkan karena disfungsi itu katup mitral. Ya. Penyakit ini bisa jadi disebabkan oleh faktor keturunan. Yang kedua, aterosclerosis. Penyakit ini menyebabkan dinding arteri di bagian dalam mengalami penimpalan akibat pengendapan lemak dan kolesterol. Sedangkan yang ketiga, aritmia. Penyakit ini menyebabkan jantung berdetak terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak teraturan. Penyakit ini disebabkan oleh impulus elektrik yang mengatur detak jantung tidak dapat bekerja dengan baik. Sedangkan yang keempat, gagal jantung. Penyakit ini terjadi saat otot jantung menjadi sangat lemah sehingga tidak mampu memompa darah yang cukup ke seluruh tubuh. Mungkin saja jawaban dari kami. Saya kembalikan. Bagaimana kelompok 2? Sudah paham? Sudah, Bu. Bagaimana? Oke. Teman-teman kelompok 1, terima kasih atas jawabannya. Silakan duduk. Terima kasih.
Sekarang kelompok 2 silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang struktur pembuluh darah. Ini gambarnya seperti ini ya teman-teman. Arteri itu terdiri dari endotelium, otot polos, jaringan ikat, arteriol dan arteri. Sedangkan bukan bagian vena. Bagian vena itu terdiri dari endotelium, otot polos, jaringan ikat, dan di bagian ujung sini ini vena. Jadi kapiler menghubungkan antara arteri dan vena. Di sini vena terdiri dari sel darah. Bagian darah itu terdiri dari sel darah merah dan kapiler ini. Sel darah merah di ujung sini ya teman-teman. Terus kapilernya di sini. Oke, sekian Ini berbeda dari teman-teman ini. jadi saya akan lanjutkan tentang perbedaan dari arteri dan vena. Arteri dan vena itu memiliki perbedaan. Perbedaannya tempat arteri agak tersembunyi di dalam kulit. Sedangkan vena itu pekat dengan permukaan kulit tampak hijau atau biru keunguan. Tempat dari arteri itu di dinding pembuluh, tebal kulit kuat dan elastis, sedangkan vena itu tipis dan tidak elastis. Tempat dari arteri aliran darah meninggalkan jantung, sedangkan pada vena itu menuju jantung. Arteri denyut terasa, sedangkan pada vena tidak terasa. Pada arteri faktornya katup, satu pangkal pada jantung, sedangkan pada vena itu banyak di sepanjang pembuluh. Faktor dari perbedaan arteri itu darah yang keluar, darah yang memancar, dan pada vena itu darahnya tidak memancar gitu. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Jadi baik, terima kasih teman-teman kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman kelompok 2. Dari kelompok 1 sudah dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada Bu. Silakan. Iya, baik, terima kasih. Saya ingin bertanya. Tadi teman-teman sudah menjelaskan tentang pembuluh darah. Saya perlu tanyakan itu apa fungsi dari arteri, vena, dan kapiler? Mungkin bisa saja, tolong dijelaskan. Gimana kelompok 1? Bisa diskusi. Silakan diskusi. Dulu silakan vena itu bisa sini. Bagaimana teman-teman kelompok 2? Sudah menemukan jawaban atau masih diskusi? Masih diskusi. Oke, silakan. Sudah Bu. Sudah menemukan jawabannya, silakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 itu tentang fungsi ya. Ya, fungsi dan apa minta dijelaskan gitu dari vena, arteri, Dengan kapiler. kapiler. Oke, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Jadi baik, arteri adalah pembuluh darah yang berfungsi membawa darah keluar dari jantung. Nah, terus yang kedua itu pembuluh vena. Vena adalah pembuluh darah yang berfungsi membawa darah ke jantung. Yang terakhir akan dijelaskan oleh teman saya.
pembuluh arteri, berfungsi menghubungkan jantung, menghubungkan arteri dan Jadi baik, bagaimana teman-teman kelompok 1? Ya sudah puas Bu. Sudah Dan puas. Pak jawab dari teman-teman sudah jelas dan kami sudah paham. Jadi baik, silakan duduk untuk teman-teman kelompok 1. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan. Jadi teman-teman, itu tadi tentang organ jantung dan pembuluh darah yang sudah kalian diskusikan. Jadi sebelum untuk mengakhiri materi kita, Ibu mau minta dari kalian kelompok 1 atau kelompok 2 yang bersedia untuk menyimpulkan materinya. Baik, saya simpulkan materi yang kami presentasikan tadi. Jadi kita pelajari tentang apa organ jantung dan tentang pembuluh darah. Kita bahkan di kelompok 1 kan gambar tentang jantung. Bahwa jantung itu ada pengaliran darah, terus ada apakah bilik kiri, bilik kanan, ada di jantungnya itu. Terus kita darah itu terdiri dari 3, keping darah merah dan sel darah putih dan keping darah. Darah itu sangat berperan dalam tubuh kita. Sedangkan darah putih itu dia berperan untuk sebagai ketahanan tubuh dalam kekebalan begitu. Dalam adanya penyakit itu darah putih itu sangat berperan. Mungkin bisa saja sesimpulkan materi. Baik, terima kasih teman Julius sudah dapat menyimpulkan materi kita hari ini. Jadi sebelum menutup materi pembelajaran kita, saya minta teman Weni untuk menutup kita dalam doa. Silakan. Pak bangkit berdiri untuk menutup pelajaran ini dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin begini saja materi kita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Siang Siang, Bu. Bu. Sampai jumpa. Jangan lupa jaga kesehatan ya.